Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin wa salatu wa salamun ala sadina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat serta hidayahnya lah kita dapat berkumpul, bertemu, bersilaturahmi pada pagi hari ini, yang mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita masih diberikan kenikmatan iman dan juga Islam, dan selawat serta salam semoga tetap tercurah rahmatnya kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, yang mana Nabi yang membawa syafaat, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak-bapak semua, sebelumnya selamat pagi dan juga selamat bergabung kembali. Alhamdulillah pada pekan ini kita sudah di pertemuan kedua ya untuk di modul D-nya. Insya Allah hari ini kita akan dibersamai oleh Ustadz Kurniawan Bapak-bapak semua, karena Sifa dapat informasi dari Ustadz Rian qadarullah beliau tidak sedang berhalangan hadir. Jadi insya Allah hari ini kita akan dibersamai oleh Ustadz Kurniawan untuk melanjutkan modul D-nya ya. Dan di sini sudah ada Bapak Endi dan Bapak Ondri yang udah bergabung. Gimana nih kabarnya Bapak-bapak semua? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah, makasih. Alhamdulillah sehat ya Bapak-bapak semua, Masya Allah. Insya Allah peserta yang lainnya pun nanti akan segera menyusul ya. Dan kira-kira modulnya masih ada Bapak-bapak semua? Insyaallah. Insya Allah ada ya, mangga dipersiapkan untuk segala sesuatunya, baik itu catatan, modulnya, serta internetnya juga mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Dan insya Allah untuk di modul D ini akan lebih banyak bertalakinya. Kalau mengingat modul A, di sana ada pola praktis. Nah, pola praktis tersebut harus dihafalkan sampai lancar, karena di setiap modul selalu ada pola-pola praktisnya, dan insya Allah seterusnya akan kita pakai ya Bapak-bapak semua. Mudah-mudahan Allah mudahkan dalam kita belajar pada pagi hari ini. Baik, di sini ada Ustadz Kurniawan pun sudah bergabung. Assalamualaikum Ustadz Kurniawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana Pak Ustadz kabarnya pada pagi hari ini? Soalnya kan biasanya malam ya Ustadz ngajarnya. Ya, biasanya malam. Alhamdulillah sehat-sehat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Baik, mangga Bapak-bapak semua dipersiapkan untuk segala modulnya, dan agar diberikan kelancaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempatnya Sifa serahkan kepada Ustadz Kurniawan. Silakan Pak Ustadz. Baik, ke situ ya. Ya. Ya, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya, assalamualaikum bapak-bapak semua, sehat semuanya ini. Alhamdulillah, sehat. Waalaikumsalam. Ya, di sini ada, saya kenalan dulu Pak ya, kenalan dulu karena ini saya baru Alhamdulillah bergabung. sehat, Pak Ustaz. Iya, Ya. nama saya Kurniawan Pak ya. Ya, berhubung karena Ustadz Rian ada keperluan, jadi mohon maaf ya untuk pertemuan hari ini sama saya, nggak apa-apa Pak sama saya, Nggak apa-apa. nggak apa-apa ya. Iya, di sini ada yang udah hadir, Nggak apa-apa, Pak Ustaz. Bapak. Ya, teh Bapak Andri dan Bapak Endi juga Bapak Gingin. Ya, ya dari Bapak Endi dulu. Bapak Endi, halo Pak. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu Bapak dari mana Pak? Dari Balikpapan.
Masya Allah dari Kalimantan, luar Ah, biasa ya bisa bergabung sama kita. Alhamdulillah ya. ah, iya. Ya, biasanya kalau saya ngajarnya banyak kan ibu-ibu, tapi ini bapak-bapak, luar biasa ya. Masya Allah, meskipun kelihatan dari raut muka bapak ini sudah tidak muda lagi, tapi semangatnya luar biasa, semangatnya sama kayak saya ya, luar Alhamdulillah. biasa. Baru 17 Alhamdulillah. tahun, Pak Ustaz. Sudah berapa tahun, Pak? Baru 17 tahun. Baru 17 tahun. Semangatnya ya, Pak, luar biasa. Semangatnya harus 17 terus, Pak ya. Ya, Karena betul. usia itu hanyalah angka, Pak ya. Ya, betul. Tapi semangat harus tetap muda terus, Masya Allah. Mudah-mudahan istiqomah, Pak ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Amin. Baik, di sini juga ada Bapak Ondri. Halo, Pak. Ya, Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari mana juga, Pak? Dari Bekasi, Pak Ustaz. Di Bekasi, masih Jawa Barat ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Bapak sehat, Pak, hari ini, Pak? Alhamdulillah, Pak Ustaz. Sehat. Alhamdulillah ya. Salam Mudah-mudahan sehat, Pak Ustaz. sehat selalu semuanya ya, dan juga mudah-mudahan semuanya istiqomah ya. Mudah-mudahan amin ya Allah rabbal alamin. Lalu di sini juga ada Bapak Gin. Halo Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, Pak gimana Ustaz, soalnya sehat Pak? sehat ya. Iya, Bapak dari mana Pak? Eh, Selisih Bandung, kan tinggal di Masih Cilegon. dari Bandung juga. Daerah mana Pak? Kalau Bandungnya di Kebon Sirih, Pak. Kebon Sirih, deket ya Ya, Kebon Sirih ya. Tapi alhamdulillah masih bisa gabung sama kita, Pak ya. Tapi lalu saya juga ingin menyapa di sini ada Ibu ternyata ya. Ibu Nani. Halo Ibu. Ya, Ustadz. Iya, Assalamualaikum. Ibu gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Ibu dari mana Ibu? Di Bekasi. Dari Bekasi juga, Masya Allah. Alhamdulillah bisa gabung sama kita, Bu ya. Mudah-mudahan sehat selalu, Bu ya. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya saya juga ingin menyapa di sini Ibu Rosmala. Halo Ibu. Halo Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu gimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah, sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Ibu dari mana Ibu kalau boleh tahu? Dari Bandung, Pak. Dari Bandung juga ternyata sama ya. Sama pagi Nino. Ibu Sama. dari Bandungnya di mana Ibu? Buah Batu, Pak. Bapak tuh dekat sama saya. Berarti ya saya di Binong di Kircon ya. Nah, deket Kircono kelewatan. Alhamdulillah. Bisa bergabung Bu ya. Alhamdulillah. Baik, semuanya siap ya untuk ngaji hari ini. Saya melanjutkan pembahasan dan tentunya akan dimulai dengan murojaah dulu ya. Dan sekali lagi saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian yang seharusnya jadwal rutinnya dengan Ustadz Rian, namun berhubung beliau ada keperluan sehingga pada pertemuan hari ini dengan saya ya. Di sini sudah tertulis nama saya Kurniawan ya, saya juga dari Bandung ya, lebih tepatnya di daerah Binong Jati ya, pusat Rajut biasanya ya. Baik, Ibu dan Bapak ilmukan Allah Subhanahu wa taala, dari informasi admin Teh Syifa ya. Ibu dan Bapak ini kelasnya kelas Tasin 1 ya, modul terakhir, modul D ya. Alhamdulillah ya. Modul ini membahas tentang apa Ibu? Bapak, coba saya cek dulu ya, cek sound dulu nih. Membahas tentang apa Ibu Bapak? Hukum lam alif, Ustaz. Hukum lam alif, iya betul ya. Selain itu, selain hukum lam alif, udah dibaca lagi nggak bukunya? Itu membahas tentang huruf hawatus sulair. Betul ya. Jadi ada dua pembahasan ya, yang nanti sama Ibu dan Bapak akan dibahas, yaitu terkait lam alif dan juga huruf fawatihus suwar ya. Izin saya untuk men-sharingkan materinya Ibu Bapak ya. Nah, karena ini adalah modul terakhir ya, modul terakhir. Jadi di sini sebenarnya tidak ada pola ya, tidak ada pola. Biasanya kan di modul A sampai C itu ada pola ya Ibu Bapak ya. Nah, untuk modul D ini tidak ada pola. Jadi di sini kita materi tambahan terkait yang ada hubungannya dengan pembahasan Al-Qur'an juga ya, yaitu Fawatihus Suwar dan juga
alif lam ya. Baik. Nah, sambil menunggu, ini agak lama nih ya, sambil menunggu, baik Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba Ibu Bapak hafal cara 1 detik hafal rumus membaca 2 harokat. Coba ada ingat nggak? Coba Pak Endi mungkin gimana? 322. Wah, luar biasa ya, masih pada ingat ya. 322 ya. Ini karena pola-pola ini harus benar-benar matang karena ini nanti menyangkut ke bacaan Bapak dan Ibu ya. Maaf di sini pakai sini ya. 322. Coba harokat apa aja Pak 322 ini? Ibu. Fathah. Lalu apa lagi selain fathah? Kasroh. Dan satu lagi? Bengkok. Doma. Jadi kita sebutkan harokatnya dulu Bu ya. Jadi sudah menyebutkan angkanya 322, kita sebutkan harokatnya. Fathah, kasroh, doma. Nah, ya. Fathah, kasroh, doma. Lalu setelah itu kita menyebutkan jumlah fathahnya ya, ada 3. Fathah, fathah, fathah ya. Lalu kasroh, kasroh dan doma. Betul. Nah, barulah dari sini Ibu Bapak ya, sebutkan tanda 3 fathah tersebut. Apa aja Ibu Bapak? Fathah bertemu dengan alif. Betul, fathah bertemu alif, terus? Fathah bertemu dengan alif bengkok. Iya, fathah bertemu alif bengkok. Satu lagi fathah? Fathah berdiri. Ya, sip. Untuk kasrohnya, apa Bu? Kasrohnya apa? Kasroh bertemu dengan ya sukun. Ya sukun, lalu? Kasroh berdiri ya. Lalu domahnya? Domah bertemu dengan waw sukun. Waw sukun dan domah? Berdiri. Bukan. Terbalik. Iya, betul. Domah terbalik ya, seperti angka 6 ya. Jadi urutannya dimulai dengan 1 detik membaca rumusnya, yaitu 322. Lalu lanjutkan dengan harokat apa aja dari 322 tersebut? Fathah, kasroh, doma, dan jumlahnya. Fathah, 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 kasroh, kasroh, doma, doma. Barulah setelah itu Bapak dan Ibu menyebutkan tanda 3 fathah apa aja? Fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, dan fathah berdiri. Lalu dilanjutkan dengan kasrohnya. Kasroh bertemu ya sukun, kasroh berdiri, dan terakhir domah bertemu sukun dan domah terbalik ya. Baik, alhamdulillah sampai sini Ibu Bapak masih pada ingat ya untuk rumus tersebut. Nah, izin saya hapus Ibu Bapak ya. Selanjutnya, nah kita masih murojaah untuk mematangkan, merefresh otak kita supaya tidak tegang ya. Ya. Baik, sekarang coba Bapak sebutkan pola 2 harokat. Nah, coba gimana nih pola 2 harokat? Masih ingat? Aba itu bukan Ustaz. Gimana? Aba itu. Yang bana-bana gini ya, Bapak, Ibu. Bana-bana. Ya, gimana Cok yang 2 harokat bana-bana? Bana-bana ada yang hafal ya. Coba Bapak Ondri, coba diulang Pak. Bana-bana baununa bina baini buna. Iya, sip. Sekarang Pak Endi, coba. Bana-bana baununa bina baini buna. Bana-bana baununa bina baini buna. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah. Coba Ibu sekarang, Ibu Rosmala. Bana-bana baununa bina baini buna.
Bana bana baununa bina bina baini buna. Masya Allah, ini mah mirip banget sama penciptanya Ustadz Ari ya suaranya, Masya Allah. Ya, selanjutnya Pak Gin, coba Pak. Bana bana baununa bina bina baini buna. Bana bana baununa bina bina baini buna. Masya Allah, luar biasa. Selanjutnya Bu Nani, silakan. Maaf Ustadz, belum siap lagi ada cucu. Oh, siap Bu, siap. Oke, sip. Saya ganti ke yang baru gabung nih, ada Bapak Ahmad Sobirin. Halo Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak baru pertama kali sama saya ya. Saya Badal dari Setrian. Bapak gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, bilkhair. Alhamdulillah sehat. Kalau boleh tahu Bapak dari mana, Pak? Saya di Bekasi, Pak, Bekasi Utara. Bekasi Utara. Berarti sudah ada 3 orang ya di grup ini yang dari Bekasi. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, Bapak masih ingat nggak tentang pola 2 harokat? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Coba Pak, bacakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bana bana baununa bina bina baini buna. Bana bana baununa bina bina baini buna. Iya, sip, Masya Allah. Alhamdulillah semuanya hafal, luar biasa ya. Ya, lanjut kita merojah ke tanda 4 harokat, Ibu Bapak. Coba, tanda 4 harokat apa aja? Ada yang ingat mungkin? Tanda alis bertemu dengan Alis hamzah bertemu dengan amjah. atau Iya, alis betul. Ya, bertemu dengan Bapak. Alis alif bertemu yang dengan fathah. hamzah atau apa? Atau alis bertemu dengan Alis bertemu dengan alif yang berharokat. Iya, betul ya Pak Andri ya. Alif berharokat fathah, kasroh ataupun dhammah ya. Jadi itu adalah salah satu tanda panjang 4 harokat. Kalau di sini kita nggak bikin rumus karena pendek ya, karena gampang untuk menghafalkannya ya. Nah, sekarang izin saya menghapus lagi dan bacakan kembali Ibu Bapak ya. Sekarang pola yang 4 harokat. Coba pola 4 harokat. Ada yang ingat? bana 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 bana. Coba Ibu Rosmala, coba. Ibu Rosmala. Ana Iya, sip. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Luar biasa ya. Coba sekarang Pak Ondri. Bana 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 bana. Iya, sip. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, coba sekarang Pak Gin. Halo Pak, silakan Pak. Bana 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 bana. Iya, sip. Masya Allah, barakallah. Lanjut ke Pak Ahmad. Silakan Pak. Tanata nata anata tanata nata anata. Iya, sip. Alhamdulillah. Lanjut Pak Endi. Silakan. Bana bana ba ana a bana bana ba ana ba a. Masya Allah. Alhamdulillah.
Lanjut di sini yang belum. Ibu Nani sudah bisa, Ibu? Atau masih ada cucu? Baik, kayaknya masih ada cucu ya. Ya, kita lanjut ke tanda 6 harokat, Ibu Bapak. Coba sebutkan, ada yang masih ingat tanda 6 harokat? Apabila tanda alis bertemu dengan tasdid, tasdid atau Iya, bertemu dengan atau tanda alis bertemu dengan sukun. Sukun. iya betul ya. Jadi tanda alis bertemu dengan tasdid atau sukun. Iya, betul sekali ya. Baik, sekarang polanya, Ibu Bapak. Polanya. Coba polanya. polanya dibagi 3 ya Ustaz. Ya, bagi 3 bisa. Atau saya pengen pola yang 6 harokatnya aja, weh. Oh, yang 6 harokat. Ba, na. Iya, Ibu Rosmalaya lagi ya, Bu. Coba, Bu, Bu Rosmala, Bu. Yang 6 harokatnya aja Ustaz. Ya, 6 harokatnya aja, Bu. Ana bam ban na. Iya, sip. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Lanjut ke Pak Ahmad. Coba, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bana bana ba ana ba ana. Iya, Bapak membacakan dengan lengkap. Alhamdulillah ya. Barakallahu fikum. Baik, selanjutnya Pak Ondri. Halo, Pak. Iya. Ya, Saya bagi coba dua ya Pak membacakan. Ustadz. Gimana? Saya bagi 2. Ya, silakan Pak bagi 2. Diatur aja dengan nafas ya. Bana 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 Iya, sip. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Lanjut ke Pak Endi. Silakan, Pak. Bana bana ba ana ba bana ana. Nah, di sini nama harokatnya Bapak kurang panjang ya. Bilang ya. Bana al-ana. Coba, Pak. Bana alana. Iya, ya bisa dilatih terus Pak ya, supaya nanti Bapak terbiasa dengan panjang 6 harokat. Lanjut ke Pak Gingin. Halo Pak, Ya. silakan Pak. Anaba, 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 ba, Masya Allah, Alhamdulillah, Barakallahu fikum ya. Luar biasa ya, dari Tasin 1 modul A, B, C ya, Ibu dan Bapak bisa memurojaah dengan baik ya, untuk setiap polanya, begitu juga tanda-tanda yang terdapat di panjang 2, 4, ataupun 6 harokat ya. Nah, kita masuk ke pembahasan inti di Tasin modul D. Kemarin sudah satu pertemuan pertama ya. Berarti sudah membahas mungkin hukum lam alifnya ya. Terbagi 2 ya Bu Bapak ya. Hukum lam alif ini ya. Coba, ada ingat ke hukum apa aja? Hukum alif lam ini? Hukum lam sukun. 2. Iya. Lam ta'rif adalah lam yang masuk pada kalimat isim dan yang didahului hamzah wasol. Iya, itu pengertiannya Pak ya. Betul. Nah, yang saya tanyakan adalah pembagiannya. Nah, ini pembagiannya ya. Jadi hukum lam sukun itu terbagi 2 ya. Ada yang masuk ke idgham, ada yang masuk ke izhar ya. Jadi ada yang masuk ke idgham, ada yang masuk
ke idhar. Kemarin mungkin sudah dijelaskan juga sama Sendirian. Jadi lam ta'rif seperti yang tadi sudah dibacakan oleh Pak Ahmad ya, yang masuk pada kalimat isim ya. Kan dalam Al-Qur'an itu ada 3 macam kalimat Pak ya. Ada isim, ada apa lagi? Fi'il ya. Ada juga huruf. Nah, gitu ya. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Jadi lam ini sebenarnya bisa masuk ke 3 kalimat tersebut. Nah, yang kita bahas di sini adalah lam ta'rif yang nanti masuknya ke isim ya. Di mana dia didahului oleh hamzah wasol. Coba, ada yang tahu nggak Bapak Ibu hamzah wasol atau sudah diterangkan sama Ustaz Rian? Boleh kita murojaah? Sudah dijelaskan belum hamzah wasol? Belum? Wasol itu yang ini Ustaz. Apa? Belum ya? Lanjutannya gitu Iya, apalagi ya. Jadi secara singkat hamzah wasol ini adalah bentuknya bentuk alif Ibu Bapak ya. Ya, makanya kan kalau dalam pembahasan dulu waktu kecil kadang disebut alif lam komariah, alif lam syamsiah. Nah, alifnya itu secara hukum disebut hamzah wasol. Karena hamzah ini ya, hamzah ini sewaktu-waktu dibaca tapi sewaktu-waktu tidak. Gitu. Karena hamzah ini dapat mewasolkan. Apa artinya wasol? Menyambung, Bu ya. Jadi alif ini dapat menyambungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Nah, gitu. Nah, itu secara singkatnya ya. Nah, isim yang didahului oleh lam ta'rif menjadi isim ma'rifat. Oleh karena itu lam ta'rif sering juga disebut dengan alif lam ma'rifat ya. Nah, alif lam ini atau lam sukun ini terbagi ke dalam 2. Ada yang masuk ke idgham, Ibu Bapak ya. Ada yang masuk yang ke izhar ya. Kalau lihat rekaman kemarin ya sama Ustaz Rian, Ibu dan Bapak sudah membahas yang idghamnya ya, yang idghamnya. Nah, kita murojaah ya. Huruf hijaiyah itu kan terbagi ke dalam 28 huruf ya. Nah, dibagi 2, ada yang masuk ke idgham, ada yang masuk ke izhar. Nah, yang masuk ke idgham berarti berjumlah 14 huruf ya, dikumpulkan dalam kalimat syair Al-Jamzuri ya, dalam kitabnya Tuhfatul Atfal ya. Tibsum masil rohman tafuz difdhani'am da'su sawa'il mabda'su azannin zur syarifan lil karam ya. Nah, ini kalau apa namanya? Ini sarahnya ya. Al-Munir fi Ahkami Tajwid sarahnya. Kalau kitab aslinya itu Tuhfatul Atfal ya. Tuhfatul Atfal untuk kitab aslinya. Nah, ini dalam bait ke nomor berapa ya? Saya lupa lagi. Jadi apa namanya? Huruf-huruf yang disebutkan dalam syair tersebut itu huruf pertamanya ya. Tibsum masil huruf to, huruf sa, huruf sod, huruf ro ya. Lalu tafuz. Nah, ini huruf zal, zai ya. Lalu dif dan ni'am. Nah, semuanya di sini adalah huruf-huruf pertamanya ya yang disebutkan. Huruf zo, huruf zai, huruf sya ya, dan huruf lam ya. Jadi semuanya ini termasuk ke dalam huruf syamsiah. Nah, kemarin sudah dijelaskan juga ya penyebutan huruf lam syamsiah ini. Sebagian ulama menerangkan sebab dinamai demikian ya karena lam sukun ya, lam sukun pada alif lam tersebut dinamai dengan najm atau bintang ya. Sedangkan huruf-huruf yang berjumlah 14 diserupakan dengan syams atau matahari ya.
Pak izin sebentar ya. Ya, baik kita lanjutkan. Nah, ketika apabila muncul matahari, apa ya? Nah, di sini sudah diberi gambaran ya. Jadi kan huruf apa namanya? Syamsiah itu bagaikan matahari, Ibu apa ya? Bagaikan matahari. Kita tahu matahari sangat terang ya, sangat terang sekali. Seperti sekarang pagi hari ini matahari sudah muncul ya. Dan bulan sudah mulai menghilang ya. Saling berputar melalui rotasinya. Nah, ketika matahari muncul, maka bulan akan menghilang ya. Jadi ketika huruf lam sukun disandingkan atau bertemu dengan huruf syamsiah, maka huruf lam ini tidak akan terlihat. Baliknya salah. Berarti yang gelap. Nah, maka lam sukun ini tidak akan terlihat secara bacaan ya. Meskipun secara tulisan Kenapa banyak? nanti diobatin ya. Ya, jadi secara tulisan itu tetap ada ya, tapi secara bacaan itu menjadi hilang karena bertemu dengan matahari ya, yaitu huruf syamsiahnya. Seperti halnya kalau pagi hari ini Pak ya, bulan sudah mulai menghilang karena adanya matahari. Begitupun sama dengan lam sukun ketika kedatangan huruf syamsiah, maka lam ini tidak akan dibaca. Yang tadinya contohnya di sini Ibu Bapak ya, al-syamsu. Nah, ketika bertemu dengan huruf shim, maka wajib diidghamkan. Jadi asyamsu ya. Meskipun secara tulisan masih ada huruf lamnya, tapi secara bacaan itu dihilangkan ya. Begitupun dengan contoh kedua ya. Di sini ada lam bertemu huruf shad dan huruf shad termasuk huruf syamsiah, maka lamnya tidak dibaca. Tidak al-shadaqatu tapi as-shadaqatu. Dan biasanya tanda lain yang muncul ya ketika bertemu syamsiah adanya huruf tasydid di atas huruf syamsiah ya, yang menunjukkan bahwa huruf lamnya itu tidak dibaca. Jadi sebagai bentuk penegasan ya, sebagai bentuk penegasan ketika lam tersebut tidak ada tanda sukun, yang ada tanda tasydid di huruf syamsiah, maka itu penegasan bahwasanya yang dibaca adalah huruf yang bertasydid ya, atau huruf syamsiah begitu ya. Jadi kemarin Ibu Bapak sudah membahas bacaan tersebut ya. Dan sekarang kita akan coba praktek kembali. Apakah Bapak Ibu masih ingat dengan bacaannya atau mungkin harus kita ingatkan ya. Baik. Di sini ya ada sesi latihan ya. Kita akan baca, tiap orang membaca satu baris ya. Jadi tiap orang membaca satu baris dari sini ke sini ya. Dimulai dari sini ya. Nanti saya tinggal geser-geser aja supaya terlihat bacaannya ya besar. Dimulai dari Pak Gin dulu. Halo Pak. Ya. Ya, silakan Pak dibaca ya, sesuai yang saya tampilkan di layar. At-Tawrata. Lalu? Apa nih? Walladina kafaru. Ya, ini harokat wawunya tidak lupa ini mungkin. Ya. Walladina kafaru. Ya, baik. Kita lanjut. Silakan Pak. Wala fis samai. Nah, kalau waqaf ini kita sukunkan Pak ya. Nah, ini kita sukunkan. Jadi kalau waqaf ini
sukunkan. Nah, kasih warna yang berbeda, ya. Nah, ketika waqaf, ya disukunkan hamzahnya dan panjangnya dia jadi 6 harokat. Ini ada di Tasin 2 kalau tidak salah. Coba diulang Pak ya. Tasin 2, maaf, Tasin 1 modul B. Fis sama. Disukunkan Pak harokat terakhirnya. Wala fis sama. Ya, sip, bagus. Nah, kita lanjut. Ini harokatnya hilang lagi. Bentar Pak ya. Saya kasih dulu. Ya, silakan. Wa huwal ladzi yusawwirukum. Ya, baik, sudah cukup Pak ya. Ya, saya panggil sekarang Bapak Endi. Silakan Pak. Alladzina fi qulubihim Ya, terus? wal warrasiduna. Coba Bapak sukunkan aja ya. Huruf na-nya ya, tidak dibaca. Warrasikhun. Coba Pak. Warrasihun. Ya. Lanjut, Pak. Jami'un nasiliya Liyaum. liyaum. Coba Pak, sekali lagi Pak. Di sini ja-nya panjangkan sama Bapak ya, 2 harokat ya, dengan cara bana-bana. Bana-bana jami'un. Coba Pak. Jami'un nasiliya liyaum. Ya, sip. Satu lagi Pak. Wakuduna Nah, wakudun nar. wakudunar. Iya, sip. Barakallahu fikum. Lanjut ke Pak Ondri. Silakan Pak. Qul lilladzina kafaru Ya, minaz zahab ya, walilladzina taqaw ya. Satu lagi Pak. wa qina azaban Nah, ini wawunya kasih harokat sama saya. Wawakina. azaban nar. Ya, sip. Barakallahu fikum. Ya, lanjut ke Ibu Rosmala. Kita balik lagi ke atas, Bu. Silahkan. dari At-Taurat. Oh iya, betul ya. Sini. Ya, betul, Bu. Silahkan. At-Taurat Ya. walladzina kafaru Mm, wala fis sama mm. wa huwallazi yusawwirukum. Ya, sip. Selanjutnya Bapak Ahmad. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina fi qulubihim Mm, warrasihun ya. jami'un nasil yaum waqudun nar. Ya, taib. Baik, Ibu Nani menyimak dulu ya. Taib. Berarti semuanya sudah membacakan ya. Alhamdulillah. Dan secara bacaan untuk hukum samsyah, Ibu Bapak bisa membacakan dengan sangat baik. Alhamdulillah ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya ya. Yaitu materi izhar. Nah, ini harusnya B ya, bukan A ya, karena tadi yang A udah, yaitu idgham. Ini adalah bagian B ya. Saya ganti dulu. Ya. Nah, untuk sebagian
Baik, sekarang ya, ini adalah idhar ya. Kalau tadi idgham, sekarang idhar. Apabila lam sukun bertemu dengan salah satu dari huruf yang berjumlah 14, berarti yang sisa dari idgham tadi berarti masuknya ke huruf idhar. Apa aja huruf idhar? Yaitu alif atau hamzah, Ibu Bapak ya, alif atau hamzah, huruf ba, ghain, ha kecil, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha besar ya. Nah, dirangkai dalam bait syair Al-Jamzuri di kitab yang sama Tuhfatul Atfal. Ini kitab tafsirnya ya. Bukan tafsirnya, sarahnya dengan kalimat abgi hajjaka wa khaf aqimahu. Capailah hajimu dan hindarilah semua yang membatalkannya. Ya. Kalau ini ya ke Ibu Bapak, ya ini tidak huruf awalnya, tapi semua rangkaian huruf yang ini dijadikan sebuah kalimat. Ya, Masya Allah ya. Jadi syekh dulu mah, ya ulama-ulama dulu bisa merangkai dari susunan kalimat yang mungkin secara tulisan ini gimana caranya ya supaya menjadi sebuah huruf. Tapi karena cerdas ya, luar biasa, dari huruf ini bisa merangkai sebuah kalimat. Abgi hajjaka wa khaf aqimahu. Capailah hajimu dan hindarilah semua membatalkannya. Dari mulai huruf hamzah, huruf ba, ya ini ada hamzah, ba ya. Dan seterusnya ini ha, jim, kaf ya, kaf ada, waw ada, kha juga ada ya. Fa juga ada di sini itu. Ain juga ya, qaf, ya, mim, dan ha ya. Jadi semuanya ada ya, dan disusun menjadi sebuah kalimat yang mempunyai makna. Kalau Bapak ataupun Ibu menyebutkan ini saja kan tidak ada makna apa ya, alif, ba, ghain, ha, tidak ada makna. Lalu ketika disusun sedemikian rupa dan diberi harokat, maka akan punya makna ya, yang dapat mengantarkan pembacanya memahami suatu kata tersebut ya. Begitu ya. Jadi ada 14 juga dikumpulkan dalam kalimat abgi hajjaka wa khaf aqimahu ya. Baik. Nah, di sini kita baca untuk definisi ataupun pengertiannya ya. Maka huruf lam sukun tersebut bernama lam qamariyah. Nah, ya. Kalau tadi lam syamsiyah artinya syamsi itu matahari. Nah, sedangkan lam qamariyah artinya itu adalah bulan, Ibu Bapak ya. Nah, makanya kita kan kalender itu ada dua, ada kalender qamariyah, ada kalender syamsiyah. Kalau kalender qamariyah itu kalender hijriyah ya. Karena waktu umat muslim perhitungan tanggal itu dimulai setelah maghrib ya. Nah, setelah bulan muncul, makanya disebutnya qamariyah. Nah, sedangkan penanggalan syamsiyah itu adalah penanggalan masehi, karena dihitungnya adalah mulainya munculnya matahari, mulainya dini hari gitu. Makanya disebutnya syamsiyah. Ini qamariyah. Sebagian ulama menerangkan sebab dinamai demikian karena diserupakannya huruf lam sukun tersebut dengan najm. Nah, sama seperti tadi ya. Jadi lam sukun ini seperti halnya bintang, Ibu Bapak ya. Seperti halnya bintang. Sedangkan huruf-huruf yang berjumlah 14 diserupakan dengan qamar ya, yaitu bulan. Apabila muncul bulan ya, maka bintang tidak hilang. Nah, ya. Jadi kalau kita malam hari nih Pak ya, Ibu, kalau malam hari ketika bulan ada, bintang pun ada, tidak akan hilang ya. Jadi ketika bulan ada, bintang pun tidak akan hilang. Malah saling menerangi antara bulan dengan bintang ya. Gitu. Nah, dengan munculnya huruf-huruf tersebut, maka huruf lam tidak akan hilang seperti halnya bulan. Ketika muncul bintang ya. Ketika bintang muncul bulan, maka bintang ini akan tetap ada
ya, bintang ini akan tetap ada, ya, tidak akan hilang. Begitupun ketika huruf komariah ini datang, lam ini akan tetap terlihat dalam tulisan dan bacaan. Maka dinamailah dengan izhar komariah, ya. Baik Ibu Bapak, kita lanjutkan dengan visualisasi atau contoh, ya, supaya kita lebih paham. Nah, tadi disebutkan bahwa lam sukun itu seperti halnya bintang, ya, najm, ya, seperti halnya bintang. Bintang itu muncul itu ketika malam, ya, ketika malam. Maka ketika muncul bulan, ya, ketika muncul bulan, maka bintang ini tidak akan hilang, tetap ada, Ibu Bapak, ya. Sama seperti lam sukun, ketika lam sukun ini kedatangan huruf komariah, contohnya di sini huruf of, maka lam sukun ini akan tetap ada dalam tulisan dan bacaan, ya. Berbeda dengan tadi syamsiah, ketika lam sukun kedatangan huruf syamsiah, di mana huruf syamsiah ini diserupakan dengan matahari, maka secara bacaan lam sukunnya hilang, meskipun secara tulisan tetap ada, ya, tapi secara bacaan itu hilang, gitu. Berbeda dengan izhar komariah, lam sukunnya tetap ada baik tulisan ataupun bacaan. Dalam tulisannya ini terlihat Ibu Bapak, ya, adanya tanda sukun. Jadi tanda sukunnya tidak dihilangkan, tetap ada secara tulisan, ya. Secara tulisan tetap ada. Dan karena bertemu dengan huruf komariah, yaitu huruf qaf. Dan secara bunyi pun tetap ada al-qa. Nah, suaranya al, suara lam, ya, tetap ada. Tidak jadi ak-o, ya, tidak, ya. Karena dia berhadapan dengan huruf komariah. Al-qamaro. Nah, begitu, Ibu Bapak, ya. Begitupun contoh selanjutnya, ya, di sini, ya, ada lam sukun berhadapan dengan huruf jim, di mana huruf jim ini adalah huruf komariah juga. Ketika huruf lam sukun kedatangan huruf komariah, salah satunya huruf jim, maka secara tulisan tanda sukunnya tidak hilang. Namun dan juga secara bacaan lamnya diucapkan atau dibunyikan suaranya, ya. Contoh al-jamalu. Nah, ya, al-jamalu. Nah, gitu, Ibu Bapak, ya. Coba kita baca sama-sama. Sekarang kita baca yang ini dulu. Al-qamaru. Silakan nyalakan mikrofonnya semuanya. 1, 2, 3. Al-qamaru. Ya, baik. Selanjutnya kita baca yang ini. Al-jamalu. Al-jamalu. Iya, sip. Ya, itulah perubahan atau perbedaan dengan syamsiah. Contoh kan kalau syamsiah nih, contohnya asyamsu, ya, saya ingatkan kembali. Ya, ini tulisan asyamsu. Nah, ya. Nah, di sini asyamsu. Kalau yang segitu mah di banyak, Kak. Ya, di sini lamnya tidak dibaca, ya, meskipun secara tulisan tetap ada. Yang dihilangkan secara tulisan adalah tanda sukunnya, Ibu Bapak, ya. Jadi tanda sukunnya dihilangkan, ya, secara tulisan. Dan secara bacaan yang hilang juga adalah suara huruf lamnya. Beda, ya, kalau di atas asyamsu, kalau di bawah al-qamaru. Ya, jadi ada dua perbedaan. Pertama dari sisi tulisan, yang membedakan adalah tanda sukun. Kalau di huruf idgham syamsiah, tanda sukunnya yang hilang, sedangkan di komariah tanda sukunnya ada. Perbedaan kedua adalah dari sisi pengucapan atau suara. Nah, kalau dalam syamsiah, lamnya tidak dibaca, hilang, karena bertemu huruf syamsiah. Sedangkan ketika bertemu huruf komariah, suara al, lamnya muncul kembali. Kenapa? Karena ada huruf komariah, ya.
Itu perbedaan antara idgham syamsiyah dengan izhar syamsiyah. Makanya di sini disebut izhar, Ibu Bapak ya. Izhar. Kenapa izhar? Ada yang tahu, Mbak? Mbak, ada yang tahu nggak Ibu Bapak? Arti izhar Dibacanya itu apa? jelas. Iya, Jelas. betul Pak Ahmad. Ya, Masya Allah ya. Dibacanya jelas ya, Ibu Bapak. Jadi lam sukunnya harus dibaca dengan jelas ya. Tidak boleh di sini jadi idgham menjadi aqomaru, tidak boleh ya. Karena di sini tanda sukunnya jelas ya, dan tidak ada tanda tasdid di huruf qafnya. Beda dengan yang asyamsu, ini disebutnya idgham. Kenapa idgham, Pak? Coba ada yang tahu? Di atas. Karena lamnya bertemu dengan tasdid. Bacaannya dimasukkan ke huruf berikut. Nah, ya bisa tadi Pak Andri ataupun Ibu Rosmala ya. Jadi karena adanya tasdid atau secara hukum itu huruf lam suaranya dimasukkan ke huruf sya, karena idgham itu adalah lebur, Ibu Bapak ya. Jadi huruf A masuk ke huruf B. Jadi huruf A tidak dibaca, yang dibaca huruf B. Nah, begitupun ketika lam bertemu huruf syamsiah, lamnya tidak dibaca, yang dibaca adalah huruf syamsiahnya. Gitu. Baik, Ibu Bapak, sampai sini bisa dipahami ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Baik, ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Ada Ustadz. Ya, silakan Bu. Dan untuk membaca alif lam syamsiah itu atau idgham syamsiah itu kan as-samsu gitu mesti ditahan berapa ketukan atau gimana Ustadz baiknya? Perbedaan. Ya, pertanyaan bagus Bu ya. Apakah harus ditahan atau enggak? Kalau ditahan, berapa lama cara menahannya? Nah, Ibu ya. Di sini ada huruf-huruf yang bertasdid yang perlu ditahan ya, dan juga ada yang tidak. Gitu. Huruf-huruf yang perlu ditahan di sini adalah cuman dua, Ibu Bapak ya. Ketika huruf tersebut bertasdid. Pertama huruf nun, kedua huruf mim. Nah, ya, karena dua huruf ini adalah dua huruf gunnah. Nah, nanti dua huruf ini lebih jauhnya dibahas nanti di Tasin 2 modul A. Ya, nanti kalau Ibu beres di sini, ya, lanjut ke Tasin 2 modul A, insya Allah akan membahas tentang gunnah. Ya, nanti secara lebih luasnya dibahas di sana. Nah, sedangkan huruf-huruf di luar nun dan mim, ya, itu tidak boleh ditahan, ya, cara membacanya. Cukup disesuaikan dengan sifat dari huruf tersebut ketika kondisinya tasdid. Gitu. Karena setiap huruf itu mempunyai sifatnya masing-masing. Salah satunya, contohnya huruf shin ini ya. Nah, huruf shin yang saya lingkari di sini, itu ketika dia bertasdid ya, suaranya mengalir. Asyamsu. Nah, gitu ya. Asyamsu. Tapi tidak setiap huruf itu mengalir, tergantung hurufnya huruf apa, ya. Nanti itu akan dibahas juga di materi tentang makhraj dan sifat huruf, ya. Insya Allah nanti di beberapa modul ke depan, ya. Insya Allah. Gitu Ibu ya, untuk idgham syamsiah. Jadi yang ditahan cuma dua huruf aja, ya bocorannya nih ya, nun dan mim. Selain dua huruf tersebut tidak boleh ditahan. Gitu Bu ya. Berarti yang al juga nggak ditahan Ustadz ya, mengalir juga al. Ya, al juga tidak ditahan, tidak al-qamara, tidak ya. Cukup disesuaikan dengan sifatnya. Nah, saya kasih tahu sifat untuk huruf lam ini ya Ibu Bapak ya. Ketika dalam kondisi sukun itu sifatnya disebut dengan tawasud. Ini bocoran aja ya, tawasud. Tawasud itu sedikit mengalir. Al-qamara. Nah, caranya adalah ketika Ibu ataupun Bapak mengucapkan suara al, ya, itu lidah tidak boleh lepas dari langit-langit, ya, sebelum masuk ke huruf selanjutnya. Al-qa. Nah, ketika masuk ko baru lepaskan. Karena itu tidak makhraj. Al-qa. Dan ini pun salah satu cara untuk menghindari terjadinya pantulan. Karena sering ada yang membaca
huruf lam sukun ini memantul. Alqa, alqa. Nah, karena bisa jadi dia tergesa-gesa melepaskan huruf lam dari makhrajnya, ya. Maka jangan dulu dilepaskan sebelum pindah ke makhraj huruf yang lain. Alqa. Nah, gitu Pak, ya. Baik. Ada lagi Ibu ataupun Bapak dari yang lain? Cukup Ustadz, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Baik, kita lanjutkan dulu kalau gitu ya. Saya izin dihapus dulu. Ya. Kita lanjutkan ke sesi contoh dan latihan ya, Ibu Bapak. Baik, di sini kita akan coba melatih lidah kita untuk pengucapan huruf komariah. Ya, Ibu Bapak. Baik, kita mulai. Ya. Untuk contoh, saya sekali, Ibu Bapak semuanya sekali, dan nyalakan mikrofonnya ya, semuanya. Ya, kita mulai. Fil ardi. Kita baca harokat terakhirnya aja ya, supaya jelas. Fil ardi. Silakan. 1, 2, 3. Ya. Al-bayyinatu. Al-bayyinatu. Al-ghafuru. Al-ghafuru. Alhamdu. Alhamdu. Nah, ini ada yang kurang support ya kayaknya di penulisannya. Ini minal, Ibu ya, harusnya dibaca ya. Minal, Pak ya. Minal jinnati. Silakan. Minal jinnati. Ya, kita ke bagian bawah ya, Bapak ya. Al-azizu. Al-azizu. Wal fajri. Wal fajri. Al khawfu. Al wasilatu. Al-wasilatu. Al karimu. Al-karimu. Ya, baik, ke halaman selanjutnya. Al-qamaru. Al-qamaru. Al-yawmu. Al-yawmu. Al-mautu. Al-mautu. Al-huda. Ya, sip ya. Baik, kita ulang per orang ya, Ibu Bapak. Nggak apa-apa, satu aja yang dibacanya ya. Kita mulai dari Pak Endi. Silakan Pak. Diulang Pak sekali lagi Pak, yang ini. Ya, sip. Selanjutnya Pak Gingin, silakan. Halo Pak. Al-bayyinatu. Ya, selanjutnya Ibu Rosmala, silakan. Al-ghafuru. Lalu Pak Ahmad. Alhamdu. Ya, dan selanjutnya Pak Ondri. Wal fajr. Jadi baca huruf terakhirnya Pak. Wal fajri. Ya. Sekarang balik lagi ke Pak Ahmad. Silakan Pak. Al-khawfu. Lalu Ibu Rosmala. Al-wasilatu. Ya, lalu selanjutnya di sini
Pak Gin, silakan. Al-Karimu. Rinya panjang, Pak. Al-Karimu. Ya. Selanjutnya di sini Pak Ondri, silakan. Al-Qamaru. Hmm. Ya, lanjut ke Pak Endi, silakan. Al-yawmu. Hmm. Lalu di sini ada yang baru bergabung juga ya. Ada Ibu Dini. Halo Ibu. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, gimana Ibu kabarnya? Sehat juga? Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Ibu langsung aja ya, Ibu praktek baca ya. Silakan baca sesuai yang ada di layar ya. Al-mautu. Ya. Satu lagi Bu. Al-huda. Iya, sip. Alhamdulillah semuanya sudah membacakan contoh dari huruf Komariah. Sekarang kita ke perkalimat latihan ya, Ibu Pak ya. Nah, saya contohkan baru nanti per orang membaca satu baris ya, seperti tadi ya. Baik, kita mulai. Nah, kalau di sini kita harokat terakhirnya disukunkan ya, jadi bacanya waqaf atau berhenti ya. Wal mustaghfirina, wal mustaghfirin. Silakan semuanya. Al-mustaghfirin. Ya. Huwal azizul hakim. Huwal azizul hakim. Sari'ul hisab. Sari'ul hisab. Utul kitab. Utul kitab. Alal alamin. Alal alamin. Wa tukhrijul hayya minal mayyit. Wa tukhrijul hayya minal mayyit. Tu'til mulk. Tu'til mulk. Alaikal balagh. Alaikal balagh. Ya. Zakariyal mihrab. Zakariyal mihrab. Ya. Wa qad balaghani kibar. Oh ya, topping boleh. Wa qad balaghani kibar. Bil ashiyyi wal ibkar. Wal ibkar. Qalatil malaikah. Qalatil malaikah. Ya, tip. Kita cek bacaannya per orang ya. Dari mulai di sini Ibu Dini. Silakan Bu. Ya, lanjut. Ya. Hisab. Utul kitab. Ya, sip. Barakallahu fikum. Lanjut ke Pak Ahmad, silakan.
Halo Pak Ahmad. Baik, Pak Ahmad mungkin sedang tidak ada di tempat. Ke Bapak Ondri. Halo Pak. Ya. Ya, silakan Pak. Aku anak-anak. Alal alamin. Dahim, sebentar. Ini dua-duanya jadi nyaut ya. Ya. Di sini Pak Ondri dulu Pak. Tadi saya nyaut-nyaut ke Pak Ahmad. Tidak ada jawaban Pak ya. Nanti setelah Pak Ondri ke Pak Ahmad ya. Mohon maaf Pak ya. Silakan Pak Ondri. Alal alamin. Ya. Halo Pak Ondri. Ya. Ya, lanjut Pak. Wa tukhrijul hayya minal mayyit. Ya, lanjut Pak. Tu'til mulk alaikal balagh. Ya, Tim. Kembali ke Pak Ahmad. Silahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Zakaria al-mihrab. Ya. Qad balaghani al-kibar. Bil ashiyyi wal ibkar. Qalatil malaikah. Ya, sip. Lanjut ke Esmap. Ke Pak Gingin. Silakan Pak. Wal mustaghfirin wal azizul hakim. Ya. Sari'ul hisab. Ya. Utul kitab. Ya, Tip. Barakallahu fikum. Cukup Pak ya. Ya, satu baris aja. Selanjutnya ke Pak Endi. Silakan Pak. Nyalakan dulu mikrofonnya Pak. Alamin. Nah, la-nya jadi pendek Pak ya. Alal alamin. Alal alamin. Ya, lanjut Pak. Wa tu'ridu dunya Minal mayyit. Mayyit. Minan mayyit. Ya. Tuti'mu. Ya. Alaika balat. Ya, sip. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak ya. Lanjut ke Ibu Rosmala. Silakan Bu. Zakaria al-mihrab. Wa qad balaghani al-kibar. Bil ashi wal ibqar. Panjang bukaru. Bil ashi wal ibqar. Qalatil malaikah. Alhamdulillah. Semuanya sudah ya. Barakallahu fikum. Jadi semuanya sudah membacakan dengan sangat baik terkait bacaan hukum idhar qamariyah. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang paham sebelum kita melanjutkan materinya? Masih ada sekitar kurang dari 20 menit lagi. Ya, Ustadz, ini mau nanya, bil asyi wal ibkar itu panjang 2 harokat, Ustadz? Kalau bacaannya wasol, Ibu ya, ibkari, huruf ro-nya dipanjangkan 2 harokat. Maaf, huruf terakhirnya ini dibaca, maka ini panjangnya 2. Ya.
Tapi kalau waqaf dan ini jadi sukun, maka ka ini itu panjangnya bisa 2, 4, atau 6 harokat. Asalkan kita konsisten di setiap waqaf pada kalimat yang ujungnya sama. Seperti ini, Bu ya. Biasanya untuk di akhir ayat ya, Sat. Ya, Itu di bisa akhir sampai ayat, 4 sampai atau lebih. bisa itu Kalau di di akhir ayat. tengah-tengah ayat mungkin 2 harokat aja kali ya, Sat. Ya, kalau bacaannya wasol ya, itu bacaannya 2 harokat aja. Contoh ambil yang mudah itu di surah Al-Fatihah, Pak ya. Itu kan ujungnya sama dari mulai bismillah ya. Ar-Rahimi al-alamina ya, Ar-Rahimi ya. Lalu Maliki Yaumiddini. Nah, itu semua 2 harokat ya. Tulisannya 2 harokat semua. Tapi ketika Bapak wakaf atau berhenti di setiap akhir ayatnya ataupun ibu ya, maka ini ada konsistensi dalam membaca setiap akhir ayat. Apakah itu mau 2, mau 4, ataukah mau 6 ya. Syaratnya ibu ataupun bapak konsisten. Contoh kita ambil 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan seterusnya, panjangnya harus sama 4 semua setiap akhir ayat. Walaupun di tengah-tengah ayat ya, Sat. Kan ada yang di tengah ayat tuh. Ya, walaupun di tengah ayat ya, tapi syaratnya adalah waqaf ya. Huruf terakhirnya jadi sukun. Kalau huruf terakhirnya tidak sukun ya, maka tidak terjadi panjang lebih dari 2 harokat, tetap 2 harokat gitu. Jadi syaratnya pertama dia harus waqaf, huruf terakhirnya sukun gitu. Itu sukunnya kalau waqaf biasanya sukun karena berhenti, sukun karena tiba-tiba. Makanya secara istilah kalimat ini ya ibu bapak disebutnya mad arid li sukun. Iya. Gitu ya. Berarti Ustadz yang di atas juga sama ya, 2, 4, atau 6. Yang itu al-mayit gitu ya. Juga Nah, sama. kalau ini mah enggak, Bu. Nah, ini mah enggak. So, kenapa enggak? So, kenapa enggak boleh 4, 2 ataupun 4 ataupun 6? Ada yang bisa jawab enggak? Ada tasjidnya. Bukan karena tasdid. Ada huruf mat. Ya. Karena apa Tidak tadi? ada huruf. Tidak ada Iya huruf betul, Ibu Nani ya. Karena tidak adanya huruf mad. Coba Ibu Bapak perhatikan di sini ya. Ada nggak huruf mad di sini setelah huruf ya? Tidak ada. Tidak ada. Maka tidak terjadi mad 2, 4 sampai 6 harokat. Sedangkan di sini ini terjadi karena ada fathah bertemu alif. Nah, gitu ya Ibu Bapak ya. Jadi hati-hati, tidak semua berhenti waqaf huruf terakhir harus sukun dan huruf sebelumnya harus panjang. Tidak. Tergantung kondisinya. Apakah huruf sebelum huruf yang disukunkan itu ada huruf mad atau tidak. Kalau ada huruf mad berarti panjangkan 2, 4, atau 6. Sedangkan kalau tidak ada berarti pendek seperti yang ada di sini. Minal mayyit. Nah, tidak minal mayyit. Itu salah. Minal mayyit. Nah, seperti itu, Ibu. Apakah terjawab, Ibu? Sudah Ustadz. Nah, barakallahu fikum. Baik, ada lagi mungkin dari Bapak yang tanyakan? Atau yang kurang paham? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada ya. Kalau tidak ada, izin saya melanjutkan sedikit lagi ya ini. Nah, latihan. Nah, ini secara kalimat panjang ya. Kalau tadi kan pendek-pendek, sekarang panjangnya ya. Baik. Di sini seperti biasa, saya akan membacakan contohnya dulu ya, bareng-bareng kita baca seperti tadi, baru per orang ya. Baik. Kita mulai dari yang paling atas dulu, warna biru ya. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Nah, ini Bapak dan Ibu baca dengan huruf H yang ini ya. Dengan huruf H, tidak dengan huruf ta, karena dia taknya bulat. Gitu ya. Silakan. Betul, tak marbutloh.
1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ya, sip. Kita lanjut. Bagi yang lupa menyalakan mikrofonnya, nyalakan aja ya. Huwallahu Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Silakan. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Ya, sip. Lanjut. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Silakan baca segitu dulu. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Huwal azizul hakim. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju. Silakan. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju. Ya. Alimul ghaibi wasyahadah. Silakan. Alimul ghaibi wasyahadah. Huwar rahmanur rahim. Huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Silakan. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Iya, sip ya. Sekarang kita akan cek apa namanya? Ada ada berapa jumlah dari setiap baris untuk alif lam syamsiah sama komariahnya ya. Coba dari mulai di sini baris yang pertama ada berapa ibu bapak komariah? Coba. Ada 1. nggak ada. Nggak ada. Yang yuhalladzi. Salah. Coba ada nggak? Nggak ada. Komariah. Alladzi. Komariah. Ya, tidak ada. Tidak ada. Di sini tidak ada ya, Bu Rosmala, tidak ada komariah ya. Komariah itu ingat tandanya sukun lamnya ya. Oh iya betul. Iya, tuh. Lalu kalau di sini syamsiah ada nggak Ibu Bapak? Dua. Bisobri. Ya tidak. Ada 3 ya. Ya, pertama di mana Ibu Bapak? Alladzi ya. Wassalah. Ya betul, bis sobri dan wassalah. Iya, sip, alhamdulillah. Lanjut ke baris kedua, Ibu Bapak ya. Sekarang syamsiah lagi. Ada berapa Bu syamsiah di kalimat yang kedua ini? 1. Ya. Tuh. Yakin 1? Allah ya, itu Allah. Iya betul. 1 di lafaz Allah ya. Kalau komariahnya ada berapa Ibu Bapak?
5. 2, 6. 1, 2, 1, 3, 2, 3, 4. Oh iya 5. 4, 5. Ada 5. 5. Pertama di mana? Al-Khaliqu. Al-Khaliqu. Maaf. Al-Bari. Al-Khaliqu. Kedua Al-Bari. Al-Bari'u. Ketiga Al-Musawwiru. Biru. Lahul Asma. Ya. Asma dan Dan Al-Husna. iya betul. Sip ya. Dia ada 5. Lanjut ke baris selanjutnya, Ibu Bapak. Komariah ada berapa, Bu? Komariah? Ada 3. Komariah 1, 3. Itu 2, Wal 3. ardi al-azim. 3. Ya, kita cek. Pertama di mana? Wal ardi Wal ardi. Terus Azizul. Satu lagi Al-Hakim. Ya, lalu Syamsiahnya ada berapa, Bu? Samawati. 1. Ya, betul. Dikata fis samawati ya. Oke, sip. Lanjut. Sekarang kalimat selanjutnya. Syamsiahnya ada berapa, Ibu Bapak? 1. Allazina. Iya, betul. 1 dikata alladzina. Kata Syamsiah? Ada berapa? 1, 2, 3. Komariah kali 1. Oh iya, maaf. Komariah, betul, Pak. Terima kasih udah membetulkan. Al-Muhajirin. Ada 2, ada 3. 1. 1. 2. Al-Muhajirin. 1, 2. 1. 1. Di mana, Bu? Al-Muhajirin. Al-Muhajirin. dan Maaf. itu juga Aduh, salah lagi. Apa, Bu? di Lil Fuqara itu juga. Itu betul, Bu ya. Di sini juga ternyata Komariah. Nah, Ibu, tambahan nih ya, tambahan materi buat Ibu Bapak, karena ada yang mengingatkan. Ketika alif lam ya, Ibu ya, ini saya tulis di sini ya, sedikit ya. Nah, ketika alif lam, Ibu ya, didahului, maaf. Ketika alif lam sukun didahului oleh huruf lam harfu jar atau huruf lam jar ya, dalam bahasa Arab ada huruf jar, huruf yang memajrurkan, huruf yang membuat kalimat di depannya jadi kasroh ya. Nah, maka di sini alifnya jadi hilang. Ya, di sini jadi alifnya jadi hilang. Nah, ya. Maaf. Kegedean. Nah, alifnya jadi hilang. Seperti ini. Ini kan awal penulisannya itu saya hapus dulu. Untuk lil fuqara penulisannya huruf lam, Ibu Bapak ya. Ini huruf lam, li disambung dengan al fuqara ya. Ini sukun fu qoro. Nah, ini dia u sebenarnya. Nah, al-fuqara'u. Nah, ketika kedatangan huruf lam di depannya, maka penulisannya jadi seperti ini, Ibu Bapak ya. Gitu. Nah, yang hilang adalah huruf alifnya. Nah, itu sudah jadi ketentuan. Ketika alif lam komariah kedatangan huruf lam majrur, ya, huruf jar, di mana ada 2 perubahan. Pertama, alifnya hilang. Kedua, harokatnya jadi kasroh. Nah, gitu. Ini nanti adanya di bahasa Arab. Nah, ini karena kebetulan nyambung ke alif lam komariah, jadi saya bahas saja. Ini setiap, Bu ya, atau Pak, setiap alif lam komariah kedatangan, ya. Sebenarnya bukan alif lam komariah, syamsiah juga sama. Alif lam komariah atau syamsiah kedatangan huruf lam, maka alifnya tidak ditulis. Beda dengan kedatangan selain huruf lam, tetap dibaca gitu. Jadi di kalimat ini Ibu Bapak ya, komariahnya ada 2, termasuk di kata lil fuqara'i gitu ya. Baik, lanjut Ibu Bapak, sedikit lagi. Sekarang komariahnya ada berapa, Pak? Bu? Di yang warna hijau. 2. 2. 2. Berapa?
Satu. Komariah nih, Komariah ya, Komariah. Komariah satu. Satu, Ustaz. Ya, betul. Satu. Dikata Al-ghaibi. al-ghaibi. Iya. Kalau syamsiahnya? Ada Tiga. 3. Ada 3. Pertama di mana? Wasyahadah. Ya. Kedua? Ar-Rahman. Ketiga? Ar-Rahim. Iya, sip. Ya. Baik. Terakhir nih Bu, terakhir ya. Komariahnya ada berapa Bu? Pak. 7. Komariah ada 7 ya. 7. Pertama dikata Al-Maliku. ya. Al-Maliku. Betul. Kedua di mana kedua? Al-Quddus. Ketiga? Al-Mu'minu. Keempat? Al-Muhaimin. Iya, betul. Lalu kelima? Al-Azizu. Keenam? Al-Jabbar. Tujuh? Al-Mutakabbir. Kalau syamsiahnya ada nggak Bu, Pak? Satu dikata? Assalam. Ada. Ya, assalam. Betul. Satu ya. Oke, ini ketuker ya kotaknya. Baik. Alhamdulillah ya. Untuk pengenalan terhadap tanda dari syamsiah dan komariah pada latihan berikut ini, Bapak-bapak dan Ibu sudah bisa membedakan. Cuman tadi di sini agak bingung aja di sini ya. Nah, jadi di sini alifnya hilang, ya alifnya hilang. Jadi mungkin kirain itu lam biasa ya, bukan lam komariah ya, karena tidak ada alifnya. Nah, jadi ketahuannya itu ketika dipisah ya, ketika dipisah ternyata alifnya hilang, kedatangan huruf lam majrur gitu. Baik, karena waktu sudah menunjukkan jam 9, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini Ibu Bapak ya. Mudah-mudahan bisa ambil manfaatnya, bisa dipraktekkan, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dari segi penyampaian ataupun dari sisi ucapan yang saya ucapkan ya. Jadi saya undur diri, mohon maaf. Sekali lagi, aku qauli hada wa astagfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kembali ke Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Pak Ustadz untuk pemaparan materi untuk di modul D pertemuan kedua ini. Alhamdulillah dapat kita terima dengan baik dan mudah-mudahan juga bermanfaat ya Bapak Ibu semua. Gimana nih Bapak Ibu semua? Sulit atau susah? Mudah Teh. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan Allah memudahkan terus dalam kita belajar ya, dan mudah-mudahan juga bisa diterapkan juga pada bacaan ayat Al-Quran. Kemarin kita sudah belajar mat panjang 2 harakat, 4, 5 sampai 5 harakat, dan alhamdulillah kita sudah di tahap alif lam komariah dan juga alif lam syamsiahnya ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu semua, mudah-mudahan nanti kita bertemu kembali dalam keadaan sehat, dalam keberkahan, dan juga selalu dalam lindungan Allah. Insya Allah nanti kita akan memurojaah kembali materi hari ini ya, jadi bisa dipelajari nanti di rumah. Sifa bantu kirimkan rekaman dan juga latihannya untuk bisa latihan di rumah juga ya. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir, belajar dan juga menyimak, dan juga terima kasih banyak kepada Ustadz yang sudah hadir juga berkenan memaparkan materinya. Terima kasih banyak Ustadz ya. Dan mari kita cukupkan pada pagi hari ini dengan ucapkan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak Ibu semua, tetap semangat. Insya Allah masih ada pembahasan-pembahasan lainnya. Mari kita cukupkan. Sifa mewakili tim Sobat Ngaji, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat beraktivitas kembali. Selamat hari Sabtu. Pak Ustadz. Ya, sama-sama Pak.
semuanya. Makasih Ustadz.